warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita memulai membaca manaqib seorang waliullah, maka hendaklah kita bersama-sama bertawassul kepada beliau. Mudah-mudahan berkat beliau kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli surah maqbul wa ila hadrati Rasul Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ibn Abi Talib bin Zahra Al-Hasan al-Husain wa sayyid al-sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhul muhajir ila Allah Ahmad ibn Isa wa lisal al-'azam bagi muqaddam Muhammad ibn Ali ba'ali usul mawdu'ihim summa ila ruhi kulli wali wal zillahi masyariq al-ardi wa magharibiha barri wa bahri aina makan wa kana kaina fi 'ilmik wa halat arwahuhum wa ila ruhi amatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina tasibina ilaina wa khususan ila ruh al-syekh al-hajj Muhammad Zain bin Abdul Ghani an Allah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Allah masih memberikan kita umur, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk duduk menuntut ilmu, untuk duduk kita beramaliyah bersama, membaca yasin, tahlil, serta mendengarkan manaqib seorang waliullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kita semuanya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita diakui beliau sebagai umat dan mudah-mudahan mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit insyaallah malam hari ini kita mengambil barokah daripada manaqib seorang waliullah yang berasal dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Kalau bahasa orang tua bahari, Kalimantan Selatan itu saudaranya tua daripada Kalimantan yang lain. Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, semuanya adik daripada Kalimantan Selatan. Kenapa? Karena orang yang pertama kali yang mempopulerkan agama Islam adalah dari negeri Banjar. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kita kenal dengan Datuk Kalampayan. Lalu beliau ini punya juriyat sampailah kepada seorang waliullah yang bernama Al-Hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang kita kenal dengan Guru Sakumpul, yang mana sekarang ini insyaallah haul terbesar sedunia, kan se-Asia lagi, haul terbesar sedunia, yaitu haulnya Guru Sekumpul. Mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib beliau, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke rumah-rumah kita semua mendapatkan kedamaian, kabul hajat berataan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama yahtadi bihim kullu dhalim fi halalika dzalami wal juhala
واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأضلعهم خفيفة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه السادة والأولياء وعلى التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد. العالم العلامة العارف بالله الشيخ الحاج محمد زيني بن عبد الغني العارف بالله عبد الغني ابن الحاج عبد المناب ابن محمد سمان ابن الحاج محمد سعد بن الحاج عبد الله بن العالم العلامة مفتي الحاج محمد خالد بن العالم العلامة خليفة الحاج حسن الدين ابن مولانا الشيخ Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sedikit kita bercerita tentang pedatuan daripada Syekh Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul. Pedatuan sidin ngaran sidin Syekh Arsyad Al-Banjari atau disebut dengan Datuk Kalampayan yang ada di Kalsel. Beliau itu adalah salah satu murid waliullah, yaitu yang sering juga kita baca manakibnya, yaitu Syekh Saman Al-Madani. Jadi Syekh Arsyad Al-Banjari itu beliau berguru dengan Syekh Saman Al-Banjari, Syekh Saman Al-Madani, murid, salah satu murid kesayangan daripada Syekh Saman Al-Madani, yaitu Syekh Arsyad Al-Banjari. Gurunya wali, muridnya wali. Beliau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul dilahirkan pada malam Arba atau malam Rabu 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah di kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Jadi di kampung sidin lahir ngarannya Tunggul Irang. Model kayak kita nih di Baamang umpamanya. Nah, itu di Tunggul Irang ngarannya, daerah sidin dilahir. Selama di Tunggul Irang, beliau tidak menyusu dengan ibunya, hanya menghisap liur al-arif billah al-hajj Abdurrahman atau Haji Adu sampai kenyang selama 40 hari. Di dalam kitab manakib lain, di dalam kitab Bughyatul Muhibbin, di dalam kitab yang lain, beliau itu ketika dilahirkan oleh ibunda beliau, guru sekumpul ini, tidak diharapkan kehidupannya. Kenapa? Ketika dilahirkan sidini Gana itu diam, ranai, nang kaya orang meninggal. Lalu paninian sidin Haji Salbiyah ngarnya Hajjah Salbiyah lapor lawan tuan guru nang ada di Tunggul Irang, namanya Haji Adu ngaran sidin dikenal, atau tuan guru Haji Adu. Guru cucu ulun lahir, tapi cucu ulun ini kada tanda-tanda kehidupan. Lalu didoakan oleh Haji Adu tadi. Setelah didoakan, kisahnya nih, setelah didoakan lalu baru ada tangisan daripada guru sekumpul. Berkat siapa? Berkat doa daripada tuan guru Haji Adu. Jadi pian jangan hati-hati, kalau tuan guru nih beracun pian. Jadi bila pian hendak minta doa tuh, minta doa dulu lawan kurang puha. Nah, anjar minta doa lawan peguruan atau tuan guru yang ada, orang-orang yang saleh yang ada di kampung. Nah, salah satunya nih beliau. Lalu setelah itu kada mau sidin ini menyusu lawan mama sidin, kada mau. Kenapa? Karena memang kada keluar air susunya. Lalu nak kayak apa? Di sini dikatakan selama 40 hari itu memakan liur daripada tuan guru. Dibari oleh tuan guru liur. Jadi mulai lagi halus liur sidin ini sudah bercampur lawan liur tuan guru.
Makanya bila kita tuh bertasmiyah tuh, tasmiyah. Nah ada rajin ulun minta madu panggil ulun. Madu. Lain madu nanam tuh lain. Oke, lain. Madu saset. Julun madu atau kurma? Oke, atau kurma. Nah, lalu ulun culit tadi kurma tadi, ulun kan lawan liur sedikit sambil Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Ya Allah, berikan ini pemahaman agama nang komplit. Wa alimu ta'wil, dan diberikan kecerdasan yang luar biasa. Lalu disulit akan itu sunnah hukumnya mengikuti siapa? Mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga nih guru sekumpul nih, lawan liurnya guru Haji Adu tadi nih mbak campur. Biasanya ulun ditisui dulu tangannya. Culit gak? Kopi culit lah. Dicolek madunya, baru dibacai, lalu dihisap sedikit, baru ditaruh ke mulut daripada bayi. Mudah-mudahan ini jadi basic ilmu juga. Jadi ini sembarangan. Madu. Pak Hermanto ya. Jadi Sidin tadi ini selama 40 hari kan menyusul lawan mama Sidin. Nah, di dalam kitab ini Sidin cuman meminta liur daripada seorang guru yang ada di sana. Nama selagi kecil, nama Sidin adalah Kusairi. Jadi asalnya ada Zaini, ada asalnya ada Muhammad Zaini, ada asalnya. Ngaran Sidin mulai lagi halus tuh namanya Sidin Kusairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfud, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain daripada yang lain. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam itu mimpi basah, mimpi berkunjung. Apa tadi? Mimpi apa? Oke. Amun kita ini insya Allah beratan biasa. Ya lah Pak Po. Wah, ada kami mimpian amun kita ya. Nah Sidin ini termasuk orang yang istimewa. Kenapa? Karena pernah ihtilam. Dan salah satu sifat daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak pernah ihtilam. Nah wali-walinya pun, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cirinya adalah tidak pernah ihtilam, yaitu mimpi basah. Amun kita nih basah jimus le, sengaja dapat kami kencing kita ya udah. Al-alim al-alam al-aribillah Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tuanya dan nenek beliau yang bernama Hajjah Salbiyah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang, namun disiplin dan dalam pendidikan, sehingga di masa anak-anak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Abah Sidin lawan ini Sidin nang belajar Al-Quran. Ini pelajaran kesan kita. Amun gawa pamulaan nang melajari mengaji anak itu orang tua. Nak mulai 3 tahun 4 tahun tuh lajari sudah Fatihah. Bacakan di hadapan ini surah Fatihah nak enak. Mulainya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika kita mengajarinya
lalu si anak tadi ini bisa baca Fatihah, maka sampai mati kita ini mati, setiap inya membaca Fatihah kita ini dapat kiriman kebaikan daripada anak. Namun kalau kita nama jadi anak ke Fatihah tuh, jangan sampai orang lain. Walaupun setelahnya misalnya kada mampu mengajari anak membaca Quran, kada mampu, antar ke masjid, antar wadah ustad, antar wadah guru. Dengan demikian guru pertama di dalam bidang tauhid dan akhlak adalah abah, ayah sidin dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan memimpinakannya. Ini kita bilanya mbak pengarangnya memilih minantu ataupun memilih akan kesan memilih kita ini bisa anak beginian, bisa anak beginian banyak. Maka lihati dulu nang datang nih misalnya kayak apa agamanya bagus kada. Bila agamanya bagus, dah jangan pikir panjang. Kenapa? Karena itu sudah takdir yang terbaik yang datang ke sana anak kita. Kenapa? Amun rezeki itu insyaallah kawa aja yang dicari sorangan kena. Amunnya besi ilmu, kenapa? Karena ada semuaan orang besi ilmu. Amun nang datang itu besi ilmu, bismillah sudah. Kenapa? Karena cucu pian anak kita kawinnya kemudian habisi anak. Karena cucu kita itu pasti akan digiring, pasti akan diarahkan oleh abahnya ke bidang agama. Aman kita dari tuntutannya. Anak kita pun aman kita daripada tanggung jawab. Kenapa? Lakinya nang bertanggung jawab tentang agamanya bagus. Pokoknya jangan berpikir lagi yang masalah jujuran apa kalau berapa ikan kau memberi anakku, bah kita kawin dia aja sudah, dikau aja dah beres. Keselamatan sedikit ya ada. Sapi dua ikum. Kalau ikum sapinya. Ya Allah. Kalau segini. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajari anak mereka membaca Al-Quran. Narakan dia. Abah daripada guru sekumpul, abah sini nih ekonominya tuh kada lemah daripada di bawah daripada standar pendapatan pencarian penghidupan itu di bawah daripada standar. Tapi ketika abah guru sekumpul ini belajar membaca Al-Quran, salah satunya adalah di dalam kitab Bugyatul Muhibbin itu dikatakan salah satunya adalah Tuan Guru Haji Adu tadi. Beliau tidak melupakan atau sangat memperhatikan dengan guru yang melajari anaknya. Kita ini usia anak, lalu kita ini memanggil guru ke rumah ataupun kita mengantar anak ketika Al-Quran, lalu kebayar ketika Al-Quran tadi berapa sebulan 50.000, mai aja larangnya mahalnya 50.000, di sana 35, muhakmu. Emang akhirat itu semurah itu? Pian dibantui itu melajari anak pian tuh alif jadi A tuh alif jadi I, alif jadi U, ba huruf ba jadi ba, baris ke bawah jadi B, bila berputar itu jadi bu. Itu tidak semua orang tua bisa. Jujur kena? Jujur kena? Bebuihan untung abahnya melajari. Iya bismillah, 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 bismillah. 3 tahun hari bismillah ya bisa. PRT
Melajari lawan anak sampai berkelahi dulu, melajari lawan anak. Bertumburan 4-5 buah rumah kadang-kadang mereka. Kamu nih. Lalu diantar ke masjid. Lalu diantar ke rumah ustadz misalnya. Pian memberi 50.000. Larang aja oma, hendak lu tunjul aja kepalanya begini. Ini nang menyelamatkan tuntutan akhirat pian. Nanti di akhirat orang tua itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Imam. Wah, ini Pak Imam misalnya. Sudahkah engkau mengajarkan anakmu Al-Qur'an? Sudah ya Allah. Lawan siapa? Ada guru datang ke rumah. Berapa yang kamu memberinya? 50.000. Kamu rahan oleh Allah Ta'ala. Ditawar pulang. Ini salah berdelah. Misalnya ini contoh aja. Jangan. Jangan. Itu guru itu meringankan beban tuntutan pian di akhirat. Di akhirat kan dia akan dituntut kita ini, ya Allah, ulun sudah mengajari anak ulun melewati gurunya. Lalu dipanggillah gurunya, bujur kah ikam mengajari? Inggih bujur ya Allah, ulun nang melajari anak sidin. Akhirnya tuntutan itu lepas daripada orang tua. Berkat siapa? Guru nang melajari anaknya baca Al-Qur'an. Bayangkan, andai saja anak pian ini kada dilajari mengaji, mati pian. Mati semua lo nih. Apa? Camat semua lo. Setinggi apapun jabatan, sekaya apapun jabatan, mati. Apa percaya lah? Kalau percaya, esok kita ulahkan manusia yang mati beratan. Bayangkan andai saja anakmu tidak bisa baca Al-Quran, siapa yang mengirimkan pahala kepadamu? Saat di dalam kuburan itu, huru haranya luar biasa. Anda sendirian dengan pakaian yang sudah kumuh, yang sudah becek, bahkan ada nama bagusnya. Lihat aja biar nang biasa ke kubur oleh kita loh. Gambut. Ada kanang bersih setelah masuk tuh. Biar pakai minyak harum di rumah ya kan? Dikapani, lalu pakai minyak wangi. Setelah masuk ke kuburan kita yang di belakang musuh di Koro, gimana? Pak RW? Berubah nang putih itu dah, berubah jadi coklat, bahkan jadi hitam. Hampir kada pinandu, hampir kada hampir tidak kenal malaikat nih. Mayit ke apa ini jadi malaikat nih? Tambah nih, balok pajak lagi. Balok pajak jadi malaikat sudah hitam nih. Bayangkan, andai saja anak kita nih tidak bisa baca Al-Quran, siapa yang akan mendapat meringankan beban kita di dalam kubur kita? Kiamat habis saya. Kada nang kau meringankan beban di dalam kubur kada. Kecuali anak nang bisa baca Al-Quran salah satunya. Ujar nang anak di rumahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Wah, lancar baca. Berkat siapa? Berkat dilajari oleh guru. Wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Khususan ila ruhi abi. Ya Allah, pahalanya ulun khususakan lawan abah ulun yang bernama Pak Imam. Contoh. Kan kita doakan sini panjang, Amin. Ketika pahala itu dikirimkan oleh Allah, dikirimkan oleh anaknya, maka disampaikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya, sehingga yang rasanya pengap
yang rasanya dia tadi itu mendapatkan ajab akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa? Anaknya mengaji di rumah. Anaknya mengaji, berkat siapa bisa? Gurunya. Jadi biar bilanya memberi guru mengaji itu jangan pengasit. Anu sate ulun 500.000 memberinya tuh, tapi betimbai. Bah, kita kumpulan bener ya kan. Timbai kayak lo guruan pang, ya kan. Aduh badan jalan gitu. Ampun maaf ya. Mainnya bertransfer gurunya. Mainnya bertransfer. Bari nah, ini guru ulun minta halal. Yang sudah banyak bantuin ulun. Ini ulun memberi sedikit menghargai dia. Ini guru ada sedikit sembako, gula 5 kilo, beras 35 kilo, apa kopi 2 saset 6 ganal tuh. Ya ada sarden, mie, ayam, kambing. Sapi. Punya dikasih. Maksudnya kita menghargai. Pian bayangkan bagaimana ngerinya kuburan kita itu, ngeri luar biasa. Pian biasalah malam berjalan ke kuburan pada kita itu. Belum pastikan kalau biasa orang pian. Ya lo bang. Apabila pian malu lampu. Perbaiki lampu. Rasanya kayak apa? Horor kan? Kan ada bareng kan. Biasa aja. Nah, biasa Gini nggak tahu. tapi ada kawan kan, coba surangan. Di dalam kubur itu adalah kawan. Tidak ada. Adalah lampu listrik tarang begini. Kan ada. Datang pahala kiriman dari rumah anak baca Quran, berkatnya bisa mengaji, tarang kuburnya. Di dalam hadis mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menarangi kubur orang tua yang mana anaknya ketika membaca Al-Quran bil makna. Ayo biar. Nih salah satunya. Orang tua daripada perguruan guru sekumpul kada melupakan jasa daripada guru nang malajari sijin Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pasayangan yang mengajar Al-Quran. Ada di dalam kitab yang lain kata guru Haji Adu, di sini dikatakan Muhammad Hasan Pasayangan. Kenapa? Karena guru sini banyak, ada sikung aja. Guru daripada perguruan guru sekumpul ini banyak. Jadi setiap sidin belajar disangui oleh abahnya. Sebutul kecil gini namanya. Untuk apa? Untuk menyalakan lampu yang ada di rumah daripada peguru. Jadi bila kakan-kakan ini nah, seminggu sekalinya bawa teh, gula, kopi, gasan perguruannya, insya Allah anak itu akan sukses. Jamin ya biar. Akan sukses, khususnya membaca Al-Qurannya fasih insyaallah, fasih insyaallah, asal mau menghargai daripada guru. Guru itu sebenarnya ikhlas semuanya, keridan apa namanya hendak duniawi atau segala macam tidak. Guru-guru itu semuanya ikhlas, tapi kita sebagai murid harus bisa menghargai keberadaannya dan menghargai ilmu yang dibagikannya. Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke madrasah Darussalam Martapura sampai tempat dan tidak pernah sekolah SD sampai tamat. Tidak pernah beliau sekolah SD. Jadi melulu beliau tadi itu sekolah agama. Dan kada ada ruginya juga bang sekolah agama. Terus selalu dalam pengawasan orang tua dan
Amanda beliau al-alim al-alam al-arif billah Syekh al-Haj Saman Mulia. Al-alim al-alama al-arif billah Syekh al-Haj Zaini bin Abdul Ghani. Semasa kecil beliau selalu dijaga. Kemanapun beliau pergi selalu ditemani oleh seseorang yang ditugaskan oleh paman beliau, al-alim al-alama al-arif billah Syekh al-Haj Saman Mulia. Tatkala beliau ingin bermain mainan sebagaimana layaknya anak-anak sebaya beliau, maka pada suatu hari pergilah beliau beserta teman beliau selaku penjaga beliau ke pasar Martapura. Namun apa yang terjadi ketika hendak memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul paman beliau di hadapan beliau dan menyuruh segera pulang. Hendak ke pasar, padahal kan papai mau kita. Hendak ke pasar tidak dilihat oleh paman Sidin, tapi pas sudah di gerbang pasar dicungul paman Sidin. Tiba-tiba ada langsung paman Sidin, balik ya paman Sidin, pulang. Maka akhirnya pulang. Kenapa dijagakan? Sedangkan yang lainnya tidak ada yang melihat paman beliau tersebut, termasuk teman beliau yang selalu menjaganya kemana beliau pergi. Sidin aja yang melihat, guru sekumpul aja yang melihat paman Sidin ku hadir di hadapan nang lawan Sidin dan ini kadede yang melihatnya. Malaikat bisa juga nang menyerupai paman Sidin. Maka beliau pun langsung pulang ke rumah dan membatalkan pergi ke pasar. Mulai lagi halus sudah dijaga. Halus sedikit lagi. Karomat al-alim al-alama al-arif billah Syekh al-Haj Zaini bin Abdul Ghani. Di antaranya yang pertama, ketika beliau masih tinggal di keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang sambil bercerita-cerita tentang orang-orang tua dahulu. Nah kayak kita nih, bila tuntung yasinan, ada tertinggal orang berdua bertiga lalu berkisahan. Nah kayak itu juga sih. Saya Zaini bin Abdul Ghani, beliau tertinggal ada murid-murid Sidin berdua bertiga, lalu Sidin berkisahan, berbincang-bincang atau berkisah-kisah tentang orang-orang Tuhan dahulu, yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amalia. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tidak disadari atau diketahui oleh orang yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang. Kayak ini nih. Manu kayak ini nih. Nah, ambil ke belakangnya nih. Padahal kan udah kerja apa-apa. Lalu beliau mengacungkan tangan ke belakang dan kemudian tampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Padahal ada musimnya. Tapi mbak diambil Sidin model salaknya dah. Padahal kada musimnya, lalu diambil sini ke belakang, nah ada salak. Amun dulu ini nyata bah, ada di hadapan salak ya mana bah, dusta-dusta ya kan? Nah ini jelas ada nih ini amun salak ini, amun Sidin tadi rambutan ini nggak ada musimnya. Lalu diambil Sidin ke belakang, ternyata ada. Ulangkatlah, ada tapi itu nah mata. Mana tadi nah? Maka tercenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis sendiri yang melihat hal yang demikian. Penulis ini nama penulis kitab ini beliau Haji Muhammad Arsyad Zaid ngaran Sidin. Nah Sidin itu termasuk orang yang hadir dan bertinggal bepanderan lawan Sidin dan melihat nyata kejadian guru sekumpul mengambil rambutan di belakang. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan oleh Sidin.
Anyamannya wali itu alihai sudah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disayangi oleh Allah. Apapun yang dikehendakinya itu semuanya dikabul oleh Allah. Tapi latihannya pun luar biasa. Di dalam hati si jin tuh ada lagi yang suuzon lawan manusia tuh ada lagi, apalagi suuzon lawan Allah Ta'ala. Husnuzon isinya beratan. Amun kayak kita ini campur aduk. Tak banyak suuzonnya apa kurang daripada husnuzonnya. Lalu kan awal kita nang ambil ke belakang timbul ada buah rambutan tuh kada tahu gimana. Nah kita ambil ke belakangnya sebenarnya ambil duit memberi utang. Aduh, sedikit lagi lah. Harus kah? Sedikit lagi lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa duka hati kita yang ditinggalkan beliau. Ingin rasanya hati tinggal bersama lagi. Namun apa daya, hanyalah dari ini, hanyalah diri ini, air mata yang tak tertahan tampak di wajah-wajah keluarga, kerabat dan anak muridnya serta pencintanya. Karena kehilangan seorang guru, seorang abah, seorang pemimpin, seorang pembimbing. Beliau telah banyak berbuat untuk kita. Beliau usahanya kita berupa ilmu. Amal serta kaifiatnya. Artinya sidin meninggali kita berupa ilmu, amal dan tata caranya. Dan kitab-kitab yang ditulis oleh beliau. Beliau berikan kenangan indah serta nasihat yang berharga kepada kita. Tersebarlah berita duka ke segenap penjuru daerah, sehingga sejak dini hari ataupun pagi hari Arba telah banyak orang berdatangan kaum muslimin dan muslimat. Sampai pada saat hendak pemakamannya pada waktu asar masih banyak orang yang datang dari luar daerah, seperti dari Jawa, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan lain-lainnya. Tak kurang daripada ratusan ribu pelayat yang datang menyampaikan takziah, terdiri daripada masyarakat awam, para ulama, para habaib dan para pejabat-pejabat tinggi, baik daripada pusat maupun daerah, yang datang melaksanakan fardu kifayah dan membagi duka yang mendalam atas kepergian seorang ulama yang tercinta. Di antaranya tampak mantan wakil presiden yaitu Hamzah Has dan rombongannya. Al-alim al-alama al-arif billah Asy-Syaikh Al-Haji Jaini bin Abdul Ghani dimakamkan tepat waktu azan asar di samping makam al-alim al-alama al-arif billah Asy-Syaikh Haji Saman Mulia, Paman Sidin. Begaan lawan Paman Sidin, bersampingan lawan Paman Sidin. Dikumpulkan di komplek Ar-Raudah Sakumpul Martapura dalam suasana khidmat dan duka. Jasad beliau diturunkan perlahan seiring dengan azan asar di musala Ar-Raudah, yang kemudian diteruskan dengan pembacaan surat Yasin dan surat Al-Muluk oleh para pengantar di komplek Ar-Raudah dan rumah-rumah sekitarnya. Gemuruh suara pembacaan Al-Quran bersamaan dengan awan pun mendung, sehingga meneteskan rintik-rintik hujan di sebagian kota Martapura, seakan-akan turut berduka atas kepergian seorang waliullah. Jadi salah satu tanda, ujar keguruan, salah satu tanda orang itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah ketika meninggalnya, ketika wafatnya, wabil khusus ketika dimakamkan, itu langit pun seakan bersedih. Itu cirinya. Ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah ketika dimakamkan, langit mendung, bahkan rintik, bahkan hujan sekalipun. Berarti tanda orang tadi itu dicintai oleh Allah. Salah satunya yang ulun temui di kota Sampit ini,
almarhum Abah Guru Abror Dahlan, pengasuh pertama Pondok Pesantren Darul Amin Sampit. Ketika itu beliau meninggal dunia tahun 2003. Meninggal dunia dari Sumatera, diterbangkan ke Palangka, dari Palangka bermobil ke Sampit, dari Sampit dikuburkanlah di komplek Putri, pesantren Putri. Nah, ketika diturunkan jasad beliau, mendung luar biasa, bahkan rintik hujan. Dan itu sesuai dengan apa yang didauhkan oleh para ulama. Bilanya orang tadi itu dicintai oleh Allah, maka orang tadi itu seakan-akan maka mendung pun akan seakan-akan bersedih, awan pun seakan-akan bersedih. Kenapa? Karena beliau meninggalnya masih memeluk Al-Quran. Nah, bagus setelah baca Al-Quran di waktu sahur. Dan memang amalan sidin setelah tahajud menunggu ke subuh itu baca Quran. Amalan sidin Quran sampai meninggal masih Quran tadi diperlukan di sini. Dan beliau adalah kalau Abah Guru Abror itu beliau adalah murid kesayangan daripada Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani itu di zaman beliau orang yang paling tinggi memegang sanad keilmuan. Dan ulun menyaksikan ketika itu, ketika Abah Guru Abror masih hidup, bobuhan Kalimantan ini bahkan Pulau Jawa, hampir setiap minggu, hampir setiap bulan sowan kepada sidin. Apa yang dilakukan? Mengambil sanad keilmuan dengan beliau, dengan Abah Guru Abror. Kenapa? Karena Abah Guru Abror ini beliau termasuk orang kesayangan daripada Syekh Yasin Al-Padani. Ya tuh mata rantainya, sanadnya, sanad keilmuannya. Jadi bilanya kita ini penuntut ilmu nih, bil khusus nakai ulun bukan berbangga diri, tapi ini tahadus bin nikmat, memondok, lawas memondok, kemudian dapat sanad mata rantai daripada peguruan yang bersambung langsung dengan Abah Guru Abror, bersambung dengan Syekh Yasin Al-Padani, terus ke atas sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi ilmu yang disampaikan ini ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan sampaikan samalam sesuai dengan apa ilmu nang guru ulun sampaikan ke ulun sampaikan lewat kurang pian berataan. Ada pertanggungjawaban. Jadi kadang ngalur ngidul. Ampun maaf, umum ini banyak pian ngalur ngidul. Mengaji kayak di Google aja mengaji. Ketajak rupiah nah, nukar rupiah Malaysia nah harga 2,5 nih kayak mama. Nukar apa gamis nah harga 500. Tahu siap. Surungi baca kitab nganga. Iya. Ampun maaf. Jadi hati-hati. Sampai mana tadi nih? Aduh lah. Sampai mana tadi? Sedikit lagi dah, sedikit aja lagi deh. Linangan air mata selalu membasahi pipi para pelayat. Semoga ia menjadi bagian daripada rintik-rintik hujan yang membawa rahmat dan maghfirat. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada beliau dan memberikan kedudukan yang tinggi di sisinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita amaliyahkan malam ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semua dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah, yang punya rezeki surut mudah-mudahan ditambahkan rezekinya yang halal, yang melimpah, yang buah, yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada suami, banyak dosa kepada istri, banyak dosa kepada kerabat, jiran, tetangga, saudara. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho apabila ada salah-salah pembaca karena mata kita ada tapi hiu mata. Mudah-mudahan apa yang dibaca tadi itu pas saja berataan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon ampun jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.